Setelah mempelajari kondisi reaksi yang menjadi syarat terjadinya analisis titrimetri, sekarang kita akan membahas jenis reaksi apa saja yang terjadi dalam analisis titrimetri. Apa saja sih jenis reaksi kimia yang dapat diaplikasikan untuk analisis zat dengan metode titrimetri? Berikut ini akan saya jelaskan satu persatu. Reaksi pertama yang dapat diaplikasikan untuk analisis zat dengan metode titrimetri adalah reaksi penetralan. Mungkin Anda sudah mengetahui sebelumnya bahwa reaksi penetralan merupakan reaksi yang terjadi antara senyawa asam dan basa membentuk suatu garam. Jika dalam titrasi ini digunakan suatu sampel yang bersifat basa, kemudian dititrasi oleh larutan standar sebagai peniter yang bersifat asam, maka titrasi ini dinamakan sebagai titrasi asidimetri. Sedangkan, jika dalam titrasi digunakan suatu sampel yang bersifat asam, kemudian dititrasi oleh larutan standar sebagai peniter yang bersifat basa, maka titrasi ini dinamakan sebagai titrasi alkalimetri. Intinya, dalam membedakan titrasi asidimetri dan alkalimetri, silahkan Anda lihat jenis larutan standarnya. Asidimetri untuk titrasi yang menggunakan larutan standar bersifat asam, sedangkan alkalimetri untuk titrasi yang menggunakan larutan standar bersifat basa. Reaksi kedua yang biasa digunakan dalam analisis titrimetri adalah reaksi pembentukan kompleks, yang biasa disebut sebagai metode titrasi kompleksometri. Dalam titrasi kompleksometri ini melibatkan pembentukan senyawa kompleks atau ion kompleks yang larut namun sedikit terionisasi. Prinsip dari titrasi kompleksometri adalah adanya reaksi asam basa Lewis yang melibatkan suatu ligan sebagai basa Lewis yang bereaksi dengan ion logam sebagai asam Lewis. Ligan yang paling umum digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah senyawa EDTA yang berperan sebagai larutan standar. Reaksi ketiga yang biasa digunakan dalam analisis titrimetri adalah reaksi pengendapan. Titrasi dengan menggunakan prinsip reaksi pengendapan terjadi antara ion-ion yang membentuk suatu endapan sederhana. Ion positif yang biasa digunakan dalam titrasi ini adalah ion Ag+, dalam bentuk larutan AgNO3 atau perak nitrat sebagai larutan standarnya. Sehingga titrasi dengan prinsip reaksi pengendapan seringkali disebut sebagai titrasi argentometri karena melibatkan AgNO3 sebagai larutan standarnya. Reaksi terakhir yang biasa digunakan dalam analisis titrimetri adalah reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Titrasi ini terjadi melalui suatu reaksi yang melibatkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada zat-zat yang terlibat dalam titrasi. Ada 4 jenis titrasi yang menggunakan prinsip reaksi redoks. Di antaranya adalah titrasi permanganometri yang menggunakan larutan kalium permanganat sebagai larutan standarnya. Titrasi iodo-iodimetri yang menggunakan larutan iod sebagai larutan standarnya. Titrasi dikromatometri yang menggunakan larutan kalium dikromat sebagai larutan standarnya, serta titrasi serimetri yang menggunakan larutan serium sulfat sebagai larutan standarnya.